Halo sobat YouTuber, jumpa lagi dengan Naisep nih di sini. Hari ini saya akan mencoba membahas virus smartphone tak kalah berbahaya dengan virus pada komputer. Ada virus yang bisa mencuri data-data dan foto kamu, virus yang membuat smartphone kamu terus-terusan di restart hingga membuat Android kamu tidak bisa digunakan lagi. Dengernya aja sudah serem ya, virus dan shotnet dan safety book Android kamu nggak akan bisa lagi digunakan kalau terkena virus ini. Kita sudah sering melihat malware atau virus-virus yang ada pada Android dengan mudah mengambil foto, video pribadi. Ada yang bisa terus-terusan membuat Android kamu shutdown, bahkan ada yang bisa memata-matai perilakumu bahkan saat Androidmu tidak aktif. Apa yang lebih parah daripada ini? Virus malware temuan terbaru dari perusahaan Security Logout bisa jadi merupakan virus Android paling berbahaya dan virus terseram yang pernah kita dengar. Kamu akan dihadapkan pada kenyataan lebih baik membeli Android baru ketimbang berusaha menghapus virus ini di handphone kamu. Shutdown, shotnet, dan safety book, tiga malware ini berbagi banyak kode yang sama dan menggunakan taktik yang mirip untuk menginfeksi smartphone milik korbannya. Virus Android paling berbahaya ini biasanya ditemukan dari toko aplikasi pihak ketiga. Setelah terinstall di Android korbannya, malware ini akan merut perangkat, menanamkan diri mereka ke sistem level service dan mengubah bentuk mereka menjadi sah atau melegitimasi diri mereka sendiri dalam aplikasi populer seperti Facebook, Candy Crush, Twitter, Snapchat, WhatsApp, dan lainnya. Aplikasi ini mungkin terlewat dari perhatian korbannya karena tingkat aktivitas yang relatif jinak, namun sekali mereka merespek suatu aplikasi yang sah, malware Android ini meningkatkan fungsi utuh dengan menyisipkan akses root yang membuat adware dan malware lainnya dapat masuk ke perangkat korbannya. Selain itu pula, memiliki malware di sistem level asas smartphone adalah suatu yang sangat berbahaya untuk keamanan online dan privasi milik korban. Yang paling buruk dari virus ini adalah sekali kamu terinfeksi sangat sulit untuk bisa menghapusnya. Bagi kalian yang smartphone-nya sudah terinfeksi virus shutdown dan safety book ini, lebih baik kalian pergi ke toko untuk membeli satu ponsel baru. PT menyarankan untuk mencari bantuan dari ahli dan profesional untuk menghapus virus tersebut. Bahkan menurutnya, faktori riset Android tidak dapat menghilangkan virus paling berbahaya di Android tersebut. Namun ada beberapa pengguna menyarankan untuk mereplacing shape room dari perangkat tersebut untuk menghilangkan malware virus paling berbahaya di Android tersebut. Masalahnya, berbagai pengguna tidak memiliki kemampuan cukup dalam hal teknis untuk melakukannya. Apa jadinya jika Android kamu tiba-tiba mati? Mungkin kamu akan berpikir Android kamu kehabisan baterai atau baterainya rusak. Tapi kamu harus hati-hati karena ada virus power oxygen. Virus berbahaya ini akan membuat Android kamu tiba-tiba mati walau baterai masih penuh. Hanya itu, selagi Android kamu mati, virus Android yang berbahaya ini akan menggunakan layanan telepon, SMS hingga mengakses kamera kamu. Menakutkan bukan? Karena saat kamu berpikir smartphone kamu mati, tapi sebenarnya tengah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Virus selanjutnya adalah StackDeepFreak. Virus anti bernama StackDeepFreak ini sempat menggegerkan pengguna Android beberapa waktu lalu. Betapa tidak, virus berbahaya ini bisa berpengaruh besar pada lebih dari 1 miliar pengguna di smartphone Android, terutama smartphone Android LG, Samsung, dan Google Nexus. Bahaya yang bisa ditimbulkan saat pengguna Android sudah terinfeksi StackDeepFreak adalah orang yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan data yang tersimpan di Android untuk kepentingan tertentu. Selain itu, virus ini juga bisa digunakan untuk mengakses seluruh perangkat Android tanpa diketahui pemiliknya. Cara penyebaran virus ini adalah dengan menyelipkan sebuah malware ke dalam file multimedia seperti MP3 atau MP4. Saat pengguna Android melihat file tersebut, Android akan menampilkan preview dari lagu yang didownload tadi. Pada saat review terbuka, maka saat itulah Android akan terinfeksi malware tersebut. Virus selanjutnya adalah Obet. Obet adalah virus berbahaya di Android. Selanjutnya ini lumayan merepotkan pengguna, bahkan Kaspersky pun sempat dibuat kewalahan oleh virus ini meski mampu terdeteksi oleh Kaspersky, namun virus ini belum mampu diberantas hingga akarnya. Jika smartphone kamu terinfeksi oleh virus yang tidak dikenal dengan nama Backdoor Android iOS, Obet ini akan sering kehilangan pulsa dan juga mengalami kejadian yang sering hang.
Virus Obit menginfeksi dengan cara menyuruh kamu mendownload aplikasi di dalam web tertentu. Setelah menginstalnya, maka virus Trojan yang akan mulai menyerang sistem ke smartphone kamu. Virus selanjutnya adalah Hypo SMS. Sesuai namanya, jika bicara virus paling membandel pada smartphone, mungkin virus Hypo SMS inilah yang cocok meraih gelarnya. Gimana enggak, virus berbahaya di Android ini akan mengambil alih sistem SMS di smartphone kita. Lalu mendaftar layanan SMS berbayar, pasti kesel kan jika suatu waktu dapat SMS berbayar dan yang bayar kita. Ngeselin nggak? Padahal kita nggak pernah merasa berlangganan. Nah, bisa jadi di Hypo SMS ini pelakunya. Oh iya, jika sudah terinfeksi virus ini, satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan melakukan factory reset dan juga mengganti nomor baru. Merepotkan ya virus-virus ini. Selanjutnya adalah Dropship, tergolong dalam kelas Trojan. Virus Android berbahaya ini mampu untuk membajak akun Facebook, Twitter, LinkedIn, dan milikmu. Nama lain dari virus ini adalah Hextool, Android iOS Dropship. Dan apabila terdeteksi di zip mode atau antivirus yang kamu gunakan dengan kemampuan yang menyeramkan, tentu kamu harus berhati-hati dengan keberadaan virus Dropship ini di handphone kamu. Nah, itu dia nama-nama virus handphone yang sangat berbahaya. Saya menggunakan Avast untuk melindungi handphone kita dari malware. Saya menginstalnya di Play Store, sudah tersedia. Ketikkan saja Avast, maka kita akan menemukannya. Mengunduh aplikasi dari toko-toko aplikasi resmi, dan tetap berhati-hati saat memasang aplikasi yang tidak dikenal. Tentu saja Anda juga harus memiliki software biar handphone Anda lebih aman dari malware tersebut. Nah, kali ini saya akan mencoba mengetikkan Avast Mobile Security. Karena saya sudah menginstalnya, jadi saya tinggal membukanya saja. Nah, kita buka dan saya mencoba mempraktekkan cara menggunakannya. Di sini ada baru warna hijau di saat kita memasuki aplikasi pertama, dan kita pindai. Kita klik untuk memperhatikan apakah ada virus yang masuk ke perangkat kita. Apabila ada virus, di sini aplikasi-aplikasi ditampilkan, maka di bawah akan tertera virusnya. Perhatikan dia berjalan sampai 100%. Apabila tidak ada maka kosong, berarti virus itu tidak ada. Apabila ada, dia akan muncul terdeteksi ada virus. Dan apabila kita mendownload apapun, apabila berbahaya, dan dia bisa memberitahukan terdahulu. Jadi kita mengetahuinya sehingga lebih cepat untuk menghapus virus tersebut. Ya, demikianlah tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.